Oke, gue pengen ngasih tahu limbah Jepang yang paling basic menurut gue kalau yang ya versi murah meriah lah yang pengen lo beli. Pilihannya adalah si Sony Xperia Z5 yang satu ini. Cuman gue disclaimer dari awal ya, kalau lu ambil yang versi-versi limbah Jepang gitu yang kayak kita lagi yang kayak gue lagi bicara ini khususnya kayak si Z5 ini ada minus yang kemungkinan bakal lu rasain. Ya, sinyalnya. Jadi hati-hati aja sama sinyalnya. Pastikan kalau lu COD atau beli tes semua SIM. Contoh kayak lu pakai Simpati, ya lu bawa dua kartu lah. Lu bawa juga mungkin kartu Tri ya kan atau kartu Excel buat tes-tes kartu lainnya. Biar buat mastiin sinyalnya ini bisa semua SIM. You know, tahu sendiri. Limbah Jepang tuh repotnya itu. Dan rules number two ya kalau lo beli limbah Jepang nggak bisa biasanya ya ada beberapa handphone tuh yang nggak bisa langsung koneksi internet itu langsung bisa dipakai. Biasanya yang limbah Jepang tuh mayoritas dia sinyalnya doang kebaca tapi internetnya nggak bisa kebaca. Why? Lu harus setting-setting dulu sinyalnya, so baru bisa dipakai secara normal. Dan rules number three ya kalau beli limbah Jepang ya khususnya di produk Sony itu kebanyakan handphone itu anti air water resist gitu. Jadi lu cek harus teliti lagi orangnya ini apakah pernah make buat apa coba lu tanya lagi apakah dia make buat mungkin buat maps di motor kena hujan dan lain-lain karena seperti kita tahu seanti-antinya air seanti-antinya HP terhadap anti air ada sertifikat IP67 IP68 kalau handphone udah mulai berumur apalagi udah pernah ganti baterai udah pasti air atau lem-lem atau adhesifnya casing-casingnya nih housingnya tuh pasti ada renggang-renggang dikit-dikit dan ya kayak sertifikat IP-IPan itu udah kurang berfungsi lagi di handphone-handphone yang udah sangat berumur. Dan 3 rules itu kalau lo pengen beli handphone yang limbah Jepang yang harus diperhatiin biar lu dapat ya nggak buntung ya kan. Karena gue yakin sebagian dari lu tuh pengen beli limbah Jepang tuh buat handphone kedua ketiga gitu, pengen yang murah meriah tapi pengen dapat yang feel flagship dan pengen dapetin yang speknya nggak jelek-jelek amat. Nah, oke sebelum gue lanjut bicarain limbah Jepang, gue pengen apa ya make sure dulu ini video lebih gibah aja ya, gibah kalau buat video review. Ini boys 5 udah banyak banget diobrolin. Nah yang gue obrolin apa? Yang gue obrolin di video ini apa? Yang gue obrolin sini kalau kita beli Z5 itu kira-kira atau beli limbah Jepang ya gambaran inilah. In general aja dari limbah Jepang cuman gue pakai contoh di Z5 ini. Nah kalau lo pengen beli handphone limbah Jepang yang nggak terlalu mahal, mahal dalam artian tuh mahal dalam pakai ya. Misalnya kayak lo beli handphone yang murah itu yang pertama. Terus kalau handphonenya rusak, contoh kayak LCD pecah, benerin yang nggak terlalu mahal, masih cukup murah. Terus kalau mau ganti baterai, komponen baterai juga banyak yang jual. Nah, ini adalah pilihan yang paling tepat. Karena kalau Sony di atas kakak-kakak aneh lagi, meskipun layarnya belum ada embel-embel OLED-OLEDan, AMOLED-AMOLEDan, tapi harga LCD-nya sangat fantastis. Beda sama si Sony Z5 ini, apalagi yang clone itu lu bisa dapat LCD yang murah parah ya. Jadi ini salah satu one of the best si Sony Z5 ini. Nah ngomongin soal desain, handphone ini desainnya ngotak sengotak-ngotaknya jadi bener-bener kotak parah lah kotak sekotak-kotak ya. Nah biasanya minus yang sering terjadi kalau lo beli handphone Sony kayak gini itu lo cek dulu nih tempat-tempat SIM-nya biasanya kayak udah patah-patah gitu udah copot. Nah biasanya kalau itu udah copot coba deh lo hindarin beli yang unit-unit begitu karena debu gampang masuk, kotoran gampang masuk, ujung-ujungnya mungkin gak nyampe pemakaian setahun handphone lo tuh udah chaos, udah bau, udah benar bandir balik-balik ke tukang servis mulu, kamera kemasukan debu, layar kemasukan debu dan lain-lain. Kalau kita bandingin HP murah yang ya dulu nggak beda lah sama ini, tetap beda kelasnya. Cuman kalau dibandingin kita budget ngeluarin buat beli limbah Jepang dapat begini, dibandingkan beli Xiaomi yang murah kayak gini, ya jelas inilah. Ini jauh lebih perfect, mulai dari performanya jauh lebih baik untuk gue ketimbang Xiaomi ini. Ini gue beli Xiaomi 300 ribuan. Tebak nih Xiaomi apa? Xiaomi apa? Lo ada yang tahu nggak nih 300 ribuan? Sedangkan kalau kita beli ini banyak aspek. Spek layarnya jauh lebih tinggi ya, spek layarnya jauh lebih enak, jauh lebih bening, jauh lebih jos ketimbang Xiaomi ini. Terus kameranya ya you know Sony. Nah kameranya jauh lebih mumpuni juga ketimbang si Xiaomi. So menurut gue semua spek kalau lo ngincar murah tapi speknya nggak terlalu abal parah, limbah Jepang itu masih bisa dipertimbangin sih kalau menurut gue. Karena dengan spek yang ada di Z5 ini
Apalagi ya dengar-dengar nama embel-embel limbah Jepang tuh nggak semua orang mau beli. Ya harganya bisa dikucilkan dan lu dapat spek yang lumayan. Terlepas ada mungkin tipe-tipe yang panas, gampang panas dan lain-lain. Ya you know what? Handphone yang udah berumur dan harganya udah murah. Jadi menurut gue no komplain lah di situ. Nah kalau dibandingkan sama iPhone, jujur ya, kalau dibandingin sama iPhone, ini beda sebenarnya beda kasta ya. Cuman kalau dibandingin price to price dari harga yang harga yang kita keluarkan untuk membeli sebuah iPhone, sebenarnya jauh lebih worth it buat beli handphone beginian cuy. Cuman teringat lagi tanda kutip ya, kalau lu yang belum ada di lingkaran setannya si Apple, kalau lu belum ada data yang mengikat di iCloud ya kan, dan lu udah nyaman banget di ekosistemnya Apple, lu nggak ada worth it beli iPhone versi lawas. Ya, nih gue kasih tau ya, kalau beli iPhone versi lawas ya, baterainya boros, udah pasti layar biasa udah gantian, ya kan, casing udah pasti gantian, udah pasti kabelnya KW, udah pasti adaptornya KW. Nah, poin-poin kayak gitu kalau lo beli iPhone jadul tuh, iPhone tua tuh, iPhone yang harga sejutaan tuh yang udah nggak terlalu berasa Apple-nya lagi. Tapi beda sama Sony alias limbah Jepang apapun. Mereka mayoritas tuh mulai dari bezel-bezelnya, mulai dari layarnya masih banyak banget yang jual ori-orian, masih bawaan Sony-nya gitu. Nah menurut gue itu jauh lebih enak loh. Semahal-mahalnya iPhone, seganteng-gantengnya iPhone, kalau lo beli second dan lo dapat layar udah gantian, tetap lebih enak handphone yang murah kayak gini yang layarnya masih ori bawaan Sony-nya. Tapi lu nggak bisa salahin juga market yang beredar, karena emang rata-rata unit second iPhone itu yang beredar di Indo tuh rata-rata memang LCD-nya udah gantian rata-rata. Banyak faktor karena layar jatuh, kepentok dan lain-lain. Mengingat umur handphone ini udah bertahun-tahun, udah tua bangka lah nih HP. Jadi menurut gue ya nggak ada salahnya lu beli limbah Jepang buat handphone kedua. Cuman ya perhatiin 3 rules yang gue kasih tahu tadi di awal video. Karena beli limbah Jepang tuh harus selektif banget, harus bener-bener teliti parah. Ya kalau lu beli limbah Jepang tahu-tahu ketipu sama kondisi yang ada, sumpah benerin HP limbah Jepang itu sedikit lebih susah daripada buat benerin iPhone. Jujur, lu di sini harus paham masalah begituan. Yang ada ujung-ujungnya lu jadi boncos, lu jadi rugi atau rempeng ngirit ya kan. Jadi kalau lu beli bener-bener harus hati-hati untuk berlimbah Jepang. Nah untuk kameranya emang terkenal satu nih HP, kameranya satu, terus Yamaha baterai juga nggak gede-gede amat. Cuman lu percaya deh sama gue, ini handphone berasa banget barang mewahnya gitu. Ya lu lihat aja lah, dari gue pegang handphonenya itu udah kayak kelihatan HP mahal gitu sekilas ya. Apalagi dipakai lebih berasa banget mewahnya. Entah kenapa gini bedanya. Lu mau pakai handphone sebaru apapun, entah itu mereknya Poco, Xiaomi ya, apalagi yang grade-grade bawahnya produk mereka itu, kalau dibandingin sama limbah-limbah Jepang yang tua-tua yang harga jauh lebih murah dari Xiaomi, Poco dan kawan-kawannya, tetap lebih enak pakai limbah Jepang cuy. Layarnya kayak berasa lebih bening, kameranya kayak berasa lebih premium kameranya ya. Terus speakernya kayak berasa lebih gimana gitu, lebih dewasa lah. Kalau masalah keras-kerasan, HP sekarang tuh banyak yang alay speakernya, keras tapi sember. Ya kalau ini pas gitu, kayak bener-bener handphone premium pada umumnya lagi, gimana sih? Ya gitulah pokoknya. Dan mayoritas limbah Jepang dari Sony itu biasanya udah ada NFC-nya cuy. Jadi kayak buat pakai e-money, buat ya pokoknya tap tap ya kan, isi apapun itu yang membutuhkan NFC itu mempermudah lah menurut gue. Dan sekedar informasi aja, gue aja buat daily aja pakai limbah Jepang juga buat isi e-money doang sih. Ya gue soalnya punya limbah Jepang tuh yang murah parah, lebih murah dari ini yang udah ada NFC-nya ya kan. Nanti gue coba review deh. Handphone itu bukan handphone kedua gue, limbah Jepang yang gue sebutin tadi buat NFC. Itu handphone keempat, kelima lah, yang dimana tuh handphone cuman gue taruh di mobil doang buat isi NFC. Dan yaudah mungkin sampai di sini video gue mengenai limbah Jepang. Jadi gimana menurut lo, apakah limbah Jepang worth it atau nggak buat dibeli? Kalau menurut gue nggak ada salahnya buat dibeli, cuman harus teliti lagi kalau buat beli.